Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hormat! Gerak!
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Bapak, Ibu guru, bersama dengan pegawai tata usaha yang saya kasihi, siswa-siswi yang saya cintai, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum saya membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada 1-2 arahan mendahului ini. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Dia
kasih kita waktu dan kesempatan kurang lebih dalam beberapa bulan terakhir ini untuk mengalami kebersamaan dalam situasi suasana pembelajaran. Namun dalam lingkup sekolah kita baru melaksanakan upacara yang pertama kali di tahun ini sejak 21 Maret tahun 2020 sejak pandemi melanda kita. Kita semua tentu berharap bahwa dengan situasi pemulihan seperti ini, kebangkitan bersama itu menjadi hal yang tidak bisa kita tunda, tetapi mari kita bergandengan tangan bersama, kita mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mana berawal dari sebuah transformasi diri di dalam diri kita, di dalam Panti Pendidikan SMA Katolik Santo Yosef, sebagaimana gaung yang dikumandangkan oleh Menteri Pendidikan kita di dalam satu pembelajaran dalam dimensi atau dalam paradigma yang baru yang kita sebut sebagai Merdeka Belajar. Oleh karena itu, untuk merespon ini, untuk menjawab ini, ya kita sebagai unit SMA Katolik Santo Yosef tahun 2022-2023 kita menjadi sekolah penggerak untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh siswa, di mana yang menjadi pusat dalam pembelajaran yaitu siswa. Dalam artian siswa dia menjadi pusat pembelajaran untuk bisa sampai kepada tujuan pembelajaran yang dimaksud sebagaimana yang didesain di dalam muatan kurikulum dan juga di dalam perangkat ajar masing-masing Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, mari kita satu di dalam maju bersama ini, kita bergerak bersama. Yang pasti ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam persoalan, kendala, tetapi itu bukan menjadi rintangan bagi kita. Selama kita berkolaborasi bersama, tentu akan dibukakan jalan bagi kita semua, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, selama 2 tahun terakhir banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya. Hari ini, saudara-saudariku, adalah bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid masa pandemi terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan
dan memerdekakan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan, karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman 3 dosa besar pendidikan. Semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka. Ini semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan pemajuan kebudayaan. Semua perubahan positif yang kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui Presiden Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia. Para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia yang saya banggakan, langkah kita hari ini sudah semakin serentak, laju kita sudah semakin cepat, namun kita belum sampai di garis akhir. Maka tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meski sejenak. Ke depan masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang jauh lebih besar, serta rintangan yang jauh lebih tinggi. Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk merdeka belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Jakarta, 2 Mei tahun 2022. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami kembali berkumpul menyatu hati menghadap Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami sampai saat ini. Kepadamu kami mempersembahkan semua yang telah kami lakukan. Bantulah kami dalam menyelesaikan tugas-tugas yang masih tertunda. Kini kami mohon ya Bapa, lindungilah para pendidik, pegawai, dan semua kami dalam kegiatan belajar. Semoga semua yang kami peroleh mendapat berkat berlimpah untuk kehidupan kami. Doa ini
kami pasrahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Kapur, upacara Peringatan Hari Listrik Nasional telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing.